Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendy Loris, PSI Anturi, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Jurnalistik Media Massa. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel jurnal yang berjudul Silo Pengetahuan sebagai Penghalang Praktik AI yang bertanggung jawab dalam jurnalisme, bukti eksploratif dari 4 organisasi berita di Belanda. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syahrin Hussein, serta kedua rekan saya, Ridho Hafizwardayanti dan Sadila Rizky Amalia, yang akan menjelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, jadi artikel jurnal ini bertujuan untuk meneliti bagaimana silo pengetahuan dapat mempengaruhi adopsi praktik AI yang bertanggung jawab dalam jurnalisme melalui studi lintas kasus pada 4 media di Belanda. Artikel jurnal ini menganalisis hambatan individu dan organisasi dalam berbagi pengetahuan tentang AI, serta sejauh mana silo pengetahuan dapat menghambat operasionalitas inisiatif AI yang bertanggung jawab di ruang redaksi. Nah, penelitian ini melibatkan 14 wawancara semi terstruktur dengan sampel strategis yang terdiri dari editor, manajer, dan jurnalis. Nah, menurut Simon dan Isaza Ibarra, tahun 2023 dalam industri berita, AI itu dianggap sebagai istilah payung yang mencakup berbagai teknologi dan secara umum dipahami sebagai simulasi komputasi terhadap aktivitas dan keterampilan manusia dalam domain tertentu. Namun, peningkatan adopsi AI ini dalam industri berita memunculkan kekhawatiran nih, termasuk ancaman terhadap pekerjaan jurnalis, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai robocalypse, atau artinya bencana akibat otomatisasi oleh robot. Untuk mengatasi tantangan ini, muncullah konsep, yaitu AI yang bertanggung jawab, yang menekankan pentingnya keselarasan teknologi AI dengan nilai-nilai sosial dan profesional. Dalam organisasi media, spesialisasi yang berkembang dapat menciptakan silos pengetahuan, di mana unit-unit bekerja secara terisolasi tanpa pertukaran informasi yang efektif. Nah, silos ini muncul dalam empat bentuk. Yang pertama ada vertikal, horizontal, internal, terakhir eksternal. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi media perlu menerapkan budaya kolaborasi serta strategi silo busting atau pemecahan silo yang terbukti meningkatkan pertukaran informasi dan efektivitas organisasi. Nanti saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metode, yang dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi terstruktur pada 14 responden dari 4 media Belanda, yaitu De Telegraaf, De Volkskrant, NOS, RLT, Nederland. Rekrutmen ini dilakukan secara via LinkedIn dengan Snowball sampling. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa silos pengetahuan terkait penggunaan AI yang bergantung di ruang redaksi muncul dalam berbagai bentuk di organisasi. Di jenis silos pengetahuan yang berperan dalam 3 aspek berbeda dalam ruang redaksi terkait cara bekerja berita menggunakan dan memahami AI, yang dimana keterbatasan profesional, keterbatasan infrastruktur, dan batasan etika. Dan selanjutnya ada silos pengetahuan, pengetahuan dan keterbatasan profesional. Silos pengetahuan di ruangan redaksi menghambat adopsi AI yang efektif dalam jurnalistik. Terdapat kesenjangan horizon antara staf editorial dan teknis secara vertikal antara level hierarki organisasi. Editor De Telegraaf kesulitan menjelaskan teknologi pembelajaran mesin. Editor RTL mengenai jurnalistik lapangan lebih memahami editor media sosial NOS. Mengapa? Karena tidak memahami aspek teknis AI. Kondisi ini menekankan pentingnya penjembatan kesenjangan, meningkatkan transparansi dan kolaborasi dalam implementasi AI di jurnalistik. Selanjutnya ada silos pengetahuan dan keterbatasan profesional yang menjadi hambatan utama dalam interaksi AI di ruangan redaksi. Nah, silos pengetahuan ini terbagi menjadi 4 kategori yang menghambat interaksi AI ruang redaksi. Yang pertama ada silos horizontal, silos vertikal eksternal, dan silos internal. Dan selanjutnya ada upaya pembongkaran silos, yang dimana interaksi dan pemanfaatan AI secara efektif di ruang redaksi adalah tantangan yang terus berkembang dan membuat infrastruktur organisasi yang kokoh. Melalui wawancara dengan para profesional industri, kami mengidentifikasi 3 elemen krusial yang secara signifikan mempengaruhi adaptasi dan persepsi AI yang bertanggung jawab dalam jurnalistik, yang dimana pelatihan internal, pengujian alat, dan kolaborasi tim. Dan selanjutnya ada pelatihan internal, yang dimana program pelatihan ini diterapkan DPG Media dan Asosiasi Jurnalistik Investigasi VVOJ, membantu membangun tenaga kerja yang lebih terampil dan terinformasi. Program ini memperdayakan jurnalistik, memberikan rasa kompeten dan kendali lebih besar dalam memanfaatkan AI untuk proyek-proyek inovatif. Pengujian alat AI memastikan aplikasi AI memenuhi standar etis dan jurnalistik. Proses ini melibatkan kolaborasi tim editorial dan teknis untuk mengurangi silo pengetahuan dan meningkatkan literasi AI. Selanjutnya ada kolaborasi tim dan eksperimen, yaitu dengan adanya ini pembentukan tim khusus dan eksperimen memastikan adopsi teknologi yang strategis. Lalu ada pedoman dan kerangka hukum. Nah, implementasi AI ini bertanggung jawab untuk memerlukan pedoman jurnalistik dan kerangka hukum yang kuat.
kesulitan jurnalis dalam memahami tentang AI menegaskan perlunya strategis yang mendorong transparansi dan adopsi AI yang bertanggung jawab. Maka dari itu, kesimpulan yang saya dapat, adopsi AI yang bertanggung jawab dalam organisasi berita menghadapi tantangan besar akibat sila pengetahuan yang menghambat kolaborasi lintas departemen dan inovasi. Kurangnya komunikasi antar tim dapat menyebabkan penghindaran akuntabilitas, potensi bias, dan kesulitan dalam menerapkan etika AI.